Lintas Manual Sepekan kembali menjumpai Anda. Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR kukuhkan 138 guru penggerak angkatan ke-11 di salah satu hotel di Banjarmasin. Guru penggerak ini diharapkan menjadi percontohan bagi guru-guru yang lain, termasuk motivasi untuk mampu mengembangkan diri ke depannya. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengukuhkan ratusan guru penggerak pada bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rabu pagi, 23 April 2025, bertempat di Hotel Ratan Inn Banjarmasin. Saya kukuhkan 138 orang guru di Kota Banjarmasin menjadi guru penggerak Kota Banjarmasin. Hadir dalam acara tersebut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Balai Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, serta pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Tahun ini sedikitnya ada 138 guru penggerak angkatan ke-11 yang dikukuhkan, yang diharapkan guru penggerak dapat meningkatkan mutu pendidikan, serta menjadi pelopor bagi guru-guru lainnya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi. Ini adalah yang karena 11 ini bisa memberikan sebagai motivator, motivasi dan juga sebagai inspirasi bagi anak-anak didiknya nanti ke depannya, dan juga tidak hanya guru penggerak saja tapi guru-guru yang lain juga adalah seorang motivator juga dan inspirasi juga. Memang seorang guru itu adalah suatu fondasi yang mana dia juga akan mengajarkan kepada anak didiknya, dan kita berharap juga guru-guru nanti mengajar kepada anak-anaknya harus sabar dan ditanamkan keikhlasan agar apa yang kita ajarkan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Ratusan guru penggerak ini juga dapat menjaga integritas dan kualitas serta harus menyesuaikan perkembangan zaman dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Kota Banjarmasin. Risna, Banjar TV. Sebanyak 138 guru penggerak angkatan ke-11 yang dikukuhkan oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, yang juga didampingi Ketua TP PKK Banjarmasin Hajah Nelly Listriani. 138 guru penggerak ini merupakan guru yang lulus seleksi dan ujian pada tahun 2024 kemarin, yang mana jumlah guru penggerak Kota Banjarmasin total ada 383 orang, seperti diungkapkan PLT Kadisdik Kota Banjarmasin Rian Utama usai kegiatan. Rian berharap guru penggerak ini mampu menjadi percontohan bagi guru-guru yang lain, termasuk motivasi untuk mampu mengembangkan diri ke depannya. Jadi hari ini kita kukuhkan, jadi total di Banjarmasin ini ada 383 guru penggerak, dan ini terbanyak di Kalimantan Selatan. Diharapkan bisa memberikan atau men-share secara pembelajaran, ilmu pembelajaran yang mereka dapat sebelumnya di masa pelatihan, di masa pendidikan kepada guru-guru yang lain, dan ini juga memotivasi guru-guru yang lain juga untuk bisa mengikuti program yang serupa. Karenanya seluruh guru di Kota Banjarmasin terus didorong untuk mengikuti program guru penggerak untuk masa depan karir dan menghasilkan anak didik yang berprestasi dan memiliki budi pekerti yang baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Siti Sarah berharap para guru penggerak lebih aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta mampu mengimbaskan atau menularkan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan kepada sekolah di sekitarnya. Sudah mengikuti seleksi kementerian, kemudian dia dinyatakan untuk bisa mengikuti pembelajaran. Pembelajaran itu sampai 8 bulan. Guru penggerak yang ada di Kota Banjarmasin yang sudah dikukuhkan ini bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolahnya di sekitarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi guru penggerak dan kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Termasuk menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar. Murtasia, Banjar TV. Hinggak najelai. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemirsa, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terus meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan Aksi Bergizi berlangsung di lapangan Datu Durabo di Kecamatan Kalumpang, Hulu Sungai Selatan. Gerakan nasional Aksi Bergizi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar
dalam membiasakan konsumsi tablet tambah darah, makan makanan dengan menu gizi seimbang, dan aktivitas fisik. Kegiatan yang dilaksanakan secara nasional ini mengusung tema Hidup Sehat Sejak Sekarang untuk Remaja Kekinian. Tujuannya untuk memastikan seluruh remaja putri di jenjang SLTP dan SLTA mendapatkan intervensi gizi spesifik melalui konsumsi tablet tambah darah yang konsisten. Selain itu, aksi bergizi diharapkan mampu mempererat sinergi lintas sektor serta meningkatkan peran aktif sekolah dalam menjaga kesehatan pelajarnya. Hadir pada kegiatan ini Bupati HSS Haji Saprudin Nur beserta istri di hadapan sedikitnya 300 pelajar dari Kecamatan Gelumpang dan Simpur yang ikut memeriahkan acara tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan, Hajah Rasidah menjelaskan program ini diimplementasikan melalui pendekatan trias UKS yang mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi ini merupakan momen untuk menyemangati kembali agar semua dinas tuh terkaitannya saling. Jadi kayak kami dengan pendidikan ini kami mendistribusikan tab FE-nya, memberikan penyuluhannya, tapi untuk hari Selasa itu kita sama-sama dengan mereka untuk pagi sebelum belajar mereka mengangkat ininya diminum bersama dari pengawasan para guru dan kami yang mendistribusikan. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mencegah stunting sebenarnya. Karena usia remaja ini kalau dia anemi, dia kan nanti akan menikah. Kalau menikah dia dalam kondisi anemi, nanti anaknya seperti apa? Jadi kita dari awal, dari hulunya ini sudah kita ini. Sebelum menikah mereka sudah harus tidak anemi. Setelah menikah mereka akan melahirkan bayi-bayi yang sehat karena dia sudah darahnya sudah bagus, sudah ada anemi. Kemudian selanjutnya sampai ke anaknya dan sampai ibu hamil menyusui sampai lansia, ini adalah tugas kesehatan. Sementara itu Bupati HSS Haji Saprudin Nur menekankan pentingnya menjaga kesehatan remaja putri. Anemia merupakan salah satu penyebab stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Riskesdas 2018 mencatat angka anemia pada remaja usia 15-24 tahun mencapai 32%. Sedangkan di Hulu Sungai Selatan, prevalensi anemia pada remaja usia 12-24 tahun sebesar 20%. Menurut Bupati, kegiatan aksi bergizi ini penting untuk meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah, aktivitas fisik, serta gizi seimbang. Bupati juga menghimbau Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk mendukung pelaksanaannya secara rutin di sekolah, madrasah, dan pesantren. Untuk mencegah daripada penyakit anemia, maka anak remaja putri diberikan tablet tambah darah setiap hari Selasa di sekolah. Dan juga kita beri arahan bahwa makan yang bergizi itu juga dari hewani, dan juga mereka dianjurkan setiap hari melaksanakan aktivitas fisik ataupun olahraga. Dan makan tablet penambah darah ini dilaksanakan oleh puskesmas di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, memperingati Hari Kartini, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan membuka secara resmi galeri pameran karya perupa perempuan. Berlokasi di Gedung Wargasari Taman Budaya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin. Pameran karya perupa perempuan bertajuk Junjung Galuh secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto lewat pemotongan untayan janur disaksikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalsel Mas Rupa Syarifuddin
Kepala DP3AKP Kalsel Sri Mawardi, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati, dan Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti di Gedung Warga Sari Taman Budaya di Banjarmasin, Kamis 24 April 2025. Selain menikmati beragam karya lukis dari para perempuan, Wamendagri juga mendapat sebuah kado spesial dari UPTD Taman Budaya Kalsel yang menyerahkan salah satu koleksi lukisan bergambar suasana Pasar Terapung yang menjadi salah satu destinasi pariwisata andalan yang ada di Kalimantan Selatan. Wamendagri Bimo Arya Sugiarto yang juga memiliki kegemaran di seni rupa ini mengapresiasi program kegiatan yang dilakukan UPTD Taman Budaya Kalsel dalam memperingati Hari Kartini yang telah memberikan ruang kepada perupa perempuan sebagai bentuk upaya menjaga dan merawat kebudayaan yang dimiliki daerah. Wamendagri berharap agar kedepannya perupa perempuan bisa terus mendapat fasilitasi dari pemerintah maupun dinas terkait sebagai bentuk perhatian terhadap emansipasi perempuan yang ada di Banua. Saya senang pelukis perupa perempuan ini aktif di sini. Ini tentu bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi juga dalam rangka menjaga dan merawat kebudayaan kita. Makanya tadi saya tertarik dan terima kasih atas lukisan Pasar Terapung ya. Ini kan mengabadikan hal-hal yang eksotik yang ada di Banjarmasin sebagai warisan keseharian dan kebudayaan dari Banjarmasin. Ya, saya berharap ini difasilitasi terus oleh pemerintah, oleh dinas. Ya tidak saja berputar, tapi ada satu museum budaya atau outlet gedung kesenian yang representatif ya bagi para pelukis. Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Kalsel Masrufa Sarifudin menyebut bangga melihat hasil karya para perupa perempuan yang tidak kalah bersaing dengan perupa lainnya, dengan harapan para perupa perempuan bisa lebih handal dan maju lagi ke depannya. Saya bangga dengan seni rupa perempuan ini. Alhamdulillah, lukisannya semua bagus-bagus dan berkesan semua. Saya bangga dengan pelukis atau seniman Kalimantan Selatan. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita lebih meningkat, lebih banyak lagi seniman yang handal yang bisa kita bantu atau kita bisa dilatih gitu ya, biar kita tambah bagus, tambah maju. Sehubungan dengan lukisan ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tadi perempuan bisa berkarya tidak kalah dengan laki-laki. Tadi karya ini semoga dapat kita terus kembangkan, kita terus ini fasilitasi mereka, kita bantu artinya bagaimana mereka bekerja sama dengan Taman Budaya dan Dinas Pendidikan, dan untuk karya perempuan dan pemberdayaan perempuan tentu saja dengan kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Taman Budayanya. Jadi Taman Budaya, jadi pemimpinnya budaya dan perempuan. Ini perempuan hebat semua. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa, dalam lawatannya ke Banjarmasin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut mencoba wisata susur sungai dan mengunjungi makam Habib Basiri. Wisata susur sungai Kota Banjarmasin turut menjadi daya tarik Wamendagri Bima Arya Sugiarto untuk menikmatinya di sela kunjungan kerjanya Kamis 24 April 2025. Untuk itu Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Yamin bersama Wakil Wali Kota Ananda. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat langsung potensi wisata berbasis sungai yang dimiliki kota berjuluk Kota Seribu Sungai tersebut. Bima mengaku terkesan termasuk potensi wisata religi yang banyak berada di tepian sungai, seperti masjid dan makam Habib Basiri yang berpotensi bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional. Sebagai langkah awal, ia menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi
Seperti halnya di Bangkok, ada dari kuil ke kuil melalui sungai. Melakukan pemetaan potensi titik mana saja yang bisa dikembangkan, kemudian kawasan pemukiman yang bisa ditransformasikan sehingga sungainya menjadi halaman depan. Tentu harus dipetakan warganya, alasannya seperti apa, dan juga berkoordinasi dengan semua pemangku kebijakan termasuk BUMN atau BUMD yang ada. Saya melihat beberapa aset ya, tadi ada aset dari non-Pemkot dan Pemkot yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang wisata religi tadi. Saya membayangkan nanti seperti Bangkok, kalau Bangkok itu dari sungai dari kuil ke kuil melalui sungai, kalau di Banjarmasin ini dari masjid ke masjid melalui sungai. Jadi saya akan mendukung potensi ini dan saya berharap Pak Wali segera mengkonsolidasikan, menjemput peluang-peluang tadi. Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia dalam hal penataan sungai. Di kesempatan itu, Bima Arya turut menikmati kue khas Banjar seperti lempeng dan cincin, tentunya ditemani kopi hitam. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda kami kembali dengan informasi kabar dari serba-serbi pasar.